Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil azim wa huwal ghafurul wadud. Al-hayyul qayyum wa huwa bil haqqi ma'bud. Manna hidayatahu wa rahmatahu li ibadil khashi'in ruk'a sujud. Wa tamma radahu ala man yatibu 'aishuhu wa yarhamun nasa wa yajud. Salatan wa salaman ala Muhammad khairi man yara'i ummatahu wa yasud. Kana rahiman bil mu'minina wa shadidan 'alal musyrikin wan nasara wal yahud. Masalli ala alihi wa sahbihi alladziina radu 'anil fawzi bidaril khulud. Wa atmim lana nuraka wa nasraka wa najjina min 'adzabika fil yaumil ma'ud. Qala ta'ala fi kitabil karim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahala wa lahu tariqun ila jannah. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid Birrul Walidain dan jamaah majelis munajat Ratibul Haddad, hari ini yang bertepatan dengan hari Kamis Pon 5 Juni 2025 atau bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1446 Hijriah versi pemerintah Republik Indonesia Nahdlatul Ulama Muhammadiyah. Marilah yang pertama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada hari ini kita masih diberikan iman, Islam, ihsan, dan semoga kita semuanya tetap dipersatukan, dibersamakan dalam ukhuwah Islamiyah, dan semoga dengan kita bermajlis ini kecintaan kita pada Rasulullah, kecintaan kita pada mendoakan kebaikan, kecintaan kita kepada para ulama, para aulia, para salihin memudahkan kita untuk bisa membersamai mereka di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan perdana ya, pertemuan yang pertama. Kalau pertemuan pertama itu godaannya besar sekali. Apa itu? Semoga ini bukan pertemuan pertama sekaligus yang terakhir. Insya Allah kita akan melanjut di edisi yang kedua, tetapi kapan harinya nanti nunggu dari panitia ya. Nanti akan disampaikan kira-kira sekitar antara 2 minggu sampai 3 minggu lagi mungkin. Nanti akan disampaikan informasi. Insya Allah di pertemuan sore ini dalam tausiah singkat yang tidak lebih 15 menit insya Allah kami sampaikan tentang mengenai keutamaan doa ya. Tadi yang kita baca tadi adalah doa ya. Yang namanya doa itu kan kalau kita berdoa untuk kebaikan kita, untuk kebaikan keluarga kita, kebaikan kaum muslimin, tidak ada doa yang membawa kepada kesialan. Selama doa itu dibaca dengan niat yang tulus, dengan bacaan yang benar, bacaan yang sesuai tuntunan sunnah ya, bukan bacaan-bacaan yang mengandung kesyirikan, insya Allah akan membawa kepada kebaikan. Kami akan menyampaikan tentang mengenai temanya tentang keutamaan doa. Apa saja keutamaan doa? Sebelum masuk ke materi keutamaan doa, kami sampaikan sebuah ayat ya. Allah berkalam, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkan untuk kalian. Jadi dalam ayat ini kita bisa mengambil 2 kesimpulan. Pertama adalah berdoa merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Jadi kita semua ya. Kalau Mas Ehsan di rumah sering berdoa? Doa minta apa itu? Baik. Yang pertama ya, jadi doa itu adalah perintah. Kita tuh diperintahkan Allah berdoa, sehingga kita tiap hari harus berdoa ya. Doanya jangan hanya ketika ada acara ini aja ya. Setiap hari kalian setiap habis sholat wajib, kalian semuanya, kita semua setelah
Bangun tidur doa, mau tidur berdoa, mau makan berdoa ya. Pakai baju berdoa, buang air besar kecil berdoa, jangan lupa. Jadi semua itu ada doanya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang mengenai keutamaan doa. Kami sampaikan ada 8 poin tentang apa saja yang termasuk keutamaan doa. Yang pertama adalah doa itu adalah membawa kepada itminanul qalbi, ketenangan hati. Kalau kita itu hatinya resah, gelisah, sepaneng, ketahuilah ini adalah kita memerlukan doa. Dongo terus aja, mumet pikirannya, doa lagi. Cek berdoa terus kok masih banyak masalah, doa terus. Insya Allah kita tidak boleh berhenti untuk ikhtiar ya. Kita punya banyak orang, manusia itu nggak ada orang nggak punya masalah. Orang hidup pasti punya masalah. Masalah hutang, masalah apa? Kehidupan sehari-hari, masalah penyakit, masalah kebutuhan setiap hari keseharian, masalah pendidikan, hidup itu ada masalah. Orang kalau hidup merasa nggak punya masalah, kadang ada orang mengatakan cara terbaik kita untuk menghadapi masalah adalah dengan meninggalkan masalah itu. Nggak bisa. Cara terbaik kita untuk menghadapi masalah, ya kita hadapi masalah itu. Kalau ada masalah kita bicarakan dengan baik. Jadi ini ya, artinya mari dengan doa ini seperti yang tadi kita baca doa, kita baca di Muqaddimah Ratib tadi sebelum kita nanti baca doa bersama ya. Kita ada pelajaran yang penting bahwa doa ini sangat penting sekali dalam kehidupan ini. Orang yang berdoa maka dia dijamin akan mendapatkan ketenangan hati, dan sebaliknya orang yang hidupnya banyak merasa gelisah, merasa tidak tenang, maka ketahuilah ini berarti kalau orang Jawa mengatakan kurang suwuk, kurang dungu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intisari dari ibadah. Nah, panjenengan sholat ya, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, setiap yang kita baca itu mengandung doa-doa ya. Misalkan ketika kita misalkan tasyahud, kita mengatakan Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kita berdoa diselamatkan dari azab kubur, diselamatkan dari fitnah hidup dan mati, diselamatkan dari fitnahnya dajjal. Artinya apa? Kita melakukan sholat, dari gerakan kita takbir sampai salam, semua gerakan dan bacaan kita itu adalah simbol atau perwujudan dari doa kita. Itu poin yang kedua ya. Doa adalah inti dari sari ibadah. Sama kita berpuasa, kita sholat, kita bersedekah, itu sebenarnya doa. Kita misalkan bersedekah, apa itu? Ini doa, supaya dengan kita bersedekah ini adalah sebagai harapan Allah memberikan balasan kita yang berlipat-lipat. Kita berpuasa ini juga doa, supaya kita menjadi orang-orang bertakwa. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Artinya orang yang beriman untuk membentengi dirinya, membentengi dari setan, membentengi dari iblis, membentengi dari godaan manusia yang mengajak kepada kemaksiatan dan dosa, itu adalah dengan banyak berdoa. Misalkan ada orang ngajak kita maksiat dosa, ngajak minuman keras, kita membaca doa, kita bacakan Al-Fatihah misalkan. Orang ngajak kita untuk main judi, kita bacakan Fatihah misalkan.
Artinya setiap bacaan yang kita baca ini itu membentengi kita dari segala gangguan-gangguan, termasuk misalkan tadi ada kita baca ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaan yang Allah ciptakan. Itu yang ketiga. Yang keempat, tentang keutamaan doa adalah tahqiqul ubudiyyati lillahi ta'ala. Jadi untuk menunjukkan kita ini hamba Allah yang hanya menyembah, hanya memohon pertolongan kepada Allah, itu caranya adalah dengan cara berdoa. Makanya kalau orang berdoa itu kan, kalau orang berdoa dia mengatakan iyyaka na'budu dalam Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sesungguhnya hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta tolong. Artinya ketika kita meminta kepada Allah, menyembah Allah, berdoa kepadanya, itu harus murni hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh orang berdoa kepada Allah tetapi keseharian masih meminta kepada selain Allah, meminta kepada pesugihan, meminta kepada Nyi Blorok, meminta kepada Nyi Roro Kidul, meminta kepada tuyul, meminta kepada babi ngepet, jangan ya. Tetapi kita harus minta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, di antara keutamaan doa adalah bulughul amali wal umniyah. Dengan berdoa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan permintaan kita. Insya Allah yang punya masalah kesulitan, dengan doa kesulitannya akan dihilangkan. Yang punya masalah hutang, insya Allah dengan doa hutangnya segera lunas. Yang penting dibayar. Jangan cuma doa aja ya. Bekerja yang rajin, serius. Bagi mereka yang menghafal Quran susah, dengan berdoa insya Allah segera dimudahkan menghafal Quran. Bagi mereka misalkan yang apa? Ya pokoknya semua kesulitan kita, kalau kita berdoa insya Allah akan mendapatkan kemudahan Allah, dikabulkan doa, terwujudkan cita-cita kita dan obsesi kita, harapan kita. Yang ke berapa nih? 7. Oh, tak harus itu ya. Ternyata baru 6. Yang ketujuh, fathul barakati minas sama wal ard, yaitu terbukanya keberkahan langit dan bumi. Insya Allah dengan kita banyak berdoa, dilalah kita dimudahkan kemudahan. Kita masih ingat ya dulu sama Ustazah Muminah, ini kita kalau sama-sama santri dulu kan, kalau kita jamaah di rumah sebelah itu kan, jamaahnya itu kan saya ngalai yang rumah barat, yang jamaah putri santri-santri itu di rumah timur ya. Itu kan kalau dalam kondisi bentuk orang sholat itu nggak pas. Kenapa? Bentuknya itu kan tidak mencong ke depan, tapi bentuknya horizontal sehingga kurang enak berjamaah. Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita ya. Mana lalu dimudahkan kita, diberikan kemudahan donatur menghadiahi kita, mendonatori pembangunan masjid ini. Dan semoga kita berdoa semoga donatur ini semakin bertambah jumlahnya, bertambah jumlah donaturnya, dan bertambah jumlah nominal donaturnya, dan bertambah terus keikhlasan para donatur, sehingga insya Allah rencana-rencana kita ke depan ya, pesantren ini, perluasan bangunan, pertambahan tenaga pengajar, pertambahan murid insya Allah, dan perbaikan infrastruktur, semoga itu dimudahkan dengan kita banyak berdoa ya. Allah mudahkan dari langit dan bumi muncul keberkahan, yaitu terkabulnya doa. Yang terakhir, yang ketujuh, keutamaan doa adalah kebahagiaan surga dan diselamatkan dari api neraka. Insya Allah dengan kita banyak merutinkan Ratibul Hadat ini ya, insya Allah sebulan 2 kali, tunggu informasi kami ya. Semoga insya Allah kita akan dimudahkan, Allah memberikan kita keselamatan dari api neraka dan dimudahkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian materi tentang 7 hal keutamaan doa
Semoga Allah memberikan manfaat dan keberkahan untuk majelis kita seperti ini. Baik, demikian nanti akan kita lanjutkan sesi selanjutnya lah untuk pembacaan doa Ratibul Hajat. Saya cukupkan tausiah ini 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.